Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kasmiati, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 1. Materi yang saya akan sampaikan yaitu yang pertama, pengertian dan hakikat isu kebijakan pendidikan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengukuran, dan pemilihnya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politik, manajemen finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Adapun pengertian kebijakan menurut ahli neo-muhajir menjelaskan bahwa kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dan dapat dipilih kebijakan setidaknya harus memenuhi 4 butir, yakni yang pertama, tingkat hidup masyarakat meningkat, yang kedua, terjadi keadilan, yang ketiga, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat, yang keempat atau yang terakhir, terjaminnya pengembangan berkelanjutan. Adapun pengertian kebijakan pendidikan menurut Arif Rohman, kebijakan pendidikan merupakan bagian dari negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur kasus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi, dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok membuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan. Adapun pengertian isu kebijakan pendidikan menurut Barry Jones dan Cis, isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Isu mempresentasikan suatu kesenjangan antara praktik korporat dengan harapan-harapan para stakeholder. Jadi, isu-isu kebijakan pendidikan adalah suatu hal yang terjadi dan tersebar di masyarakat mengenai kebijakan pendidikan yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah yang serius dalam kebijakan pendidikan. Materi kedua yaitu kekuasaan dan isu kebijakan. Kekuasaan tidak terbatas dimiliki oleh pemerintahan diktator saja, tetapi telah memasuki dunia kebudayaan dan pendidikan. Proses pendidikan ternyata seringkali digunakan untuk memperkuat dan memperlemah resistensi demi kelanggengan struktur kekuasaan dengan mempertahankan ideologi dan hegemoni negara. Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, batas-batas kekuasaan pemerintah pusat dan daerah perlu dirumuskan agar pendidikan tetap merupakan upaya pengembangan potensi manusia untuk mewujudkan individualitasnya. Kekuasaan dalam pendidikan dan kekuasaan negara bertemu dalam ruang edukatif. Yang kedua, kekuasaan tersebut harus dimiliki titik tolak yang sama agar tidak saling berinterferensi. Materi ketiga yaitu meta-analisis data isu kebijakan. Meta-analisis adalah suatu bentuk penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan metode statistik dari beberapa hasil penelitian untuk mengorganisasikan dan menggali informasi sebanyak mungkin dari data-data primer yang diperoleh sehingga mendekati kekomprehensifan dengan maksud-maksud lainnya. Salah satu syarat yang diperlukan dalam melakukan meta-analisis adalah pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian dan sejenisnya. Adapun keefektifan meta-analisis menurut King dan Jun, yang pertama, meta-analisis memungkinkan mengkombinasikan berbagai macam hasil penelitian dengan cara yang kuantitatif. Yang kedua, mampu menggambarkan
hubungan antara penelitian dengan baik sehingga dapat mengatasi adanya panduan hasil atau penelitian. Yang ketiga, meta-analisis lebih objektif karena fokus pada data, sedangkan review literatur lainnya atau seperti metode naratif fokus pada kesimpulan dari berbagai macam studi. Yang keempat, meta-analisis fokus pada efektivitas. Yang terakhir, meta-analisis dilakukan secara kuantitatif sehingga lebih mudah dilakukan. Adapun tujuan meta-analisis, penelitian meta-analisis secara lebih sederhana dan mencakup poin-poin penting dalam pengertian para ahli yang telah dijelaskan adalah sebuah analisis atau analisis dari sejumlah hasil penelitian dalam masalah sejenis dengan merangkum hasil-hasil penelitian tersebut secara kuantitatif. Penelitian meta-analisis ini memiliki tujuan yang pertama untuk menyelesaikan ketidakpastian hasil laporan, yang kedua untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang belum dikaji, yang ketiga untuk menemukan konsistensi atau ketidakkonsistensian suatu penelitian yang sejenak, yang keempat untuk memperoleh efisiensi efek atau efek size, seberapa kuat hubungan atau seberapa besar perbedaan antara variabel di tiap penelitian. Yang terakhir, melakukan kontrol terhadap variabel yang berpotensi menggunakan agar tidak mengganggu hubungan atau perbedaan dari penelitian-penelitian yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.